Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Yunitasari. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran kadar BOD, TSS, dan pH. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan oksigen biological oxygen demand atau biasa disingkat dengan BOD. Penentuan kadar DO dilakukan dengan metode Winkler sesuai prosedur SNI 698972/2009. Penentuan kadar BOD diawali dengan penentuan kadar oksigen terlarut pada hari ke-0, yaitu pada saat limbah baru diambil dari industri. Langkah-langkah penentuan kadar DO yaitu sebagai berikut. Limbah cair industri diambil 5 mili untuk diencerkan dengan Aquades. Dicampur di gelas beker, kemudian ditambahkan dengan Aquades. Setelah limbah cair tercampur dengan Aquades, kemudian dimasukkan ke dalam botol Winkler. Cara memasukkannya, dari dinding botol jangan sampai ada gelembung. Setelah botol terisi penuh, botol Winkler ditutup. Setelah itu ditambahkan dengan 0,4 mili Mn2SO4. Setelah Mn2SO4 diukur di gelas ukur, kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam botol Winkler melalui dinding. Jangan sampai ada gelembung. Setelah ditambahkan dengan Mn2SO4, kemudian ditambahkan dengan iodida alkali dengan volume 0,4 mili. Dengan cara yang sama, dimasukkan melewati dinding botol Winkler. Setelah itu ditunggu sampai dengan terbentuk endapan sempurna. Setelah sampel homogen dan terbentuk endapan sempurna, kemudian ditambahkan dengan larutan H2SO4 dengan volume 0,4 mili. Setelah itu, larutan dimasukkan ke dalam botol Winkler dengan melewati dinding botol Winkler. Setelah itu, larutan ditunggu sampai dengan endapan hilang.
Setelah larutan dibiarkan homogen dengan endapannya yang larut, kemudian dituang ke Erlenmeyer sebanyak 40 ml. Sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 50 ml sebanyak 40 ml. Kemudian dicatat volume Na2SO3 yang ada di dalam buret. Setelah itu, sampel dititrasi dengan larutan Na2SO3. Setelah sampai dengan larutan berwarna agak memudar. Setelah larutannya berwarna agak pudar, kemudian didiamkan terlebih dahulu. Kemudian sampel dikasih indikator amilum sampai dengan berwarna biru. Setelah biru, sesudah warna biru, kemudian sampel dititrasi kembali menggunakan Na2SO3 sampai dengan warna biru menghilang. Setelah warna biru menghilang, kemudian dicatat volume Na2SO3 yang keluar sebelum dan sesudah penentuan kadar DO menggunakan persamaan 1 sebagai berikut, yaitu DO0 Mg per L sama dengan volume tiosulfat dikali normalitas tiosulfat dikali Be02, terus dikali dengan pengenceran, kemudian dibagi dengan volume sampel. Pada hari kelima, diukur DO limbah cair yang telah disimpan selama 5 hari di dalam botol, kemudian diletakkan di tempat yang gelap. Dengan langkah-langkah yang sama dengan perlakuan DO0. DOD sama dengan DO0 dikurangi DO5. Sedangkan DO0 itu DO oksigen terlarut, sampel pada saat hari ke-0. Sedangkan DO5 itu sampel oksigen terlarut pada hari ke-5. Selanjutnya, pengukuran DO dengan menggunakan DO meter Lutron DO 5510 yang sudah melalui proses kalibrasi. Kemudian dicelupkan ke limbah cair. Setelah itu ditunggu sampai dengan angkanya itu stabil. Setelah angka stabil, kemudian di hold setelah 15 menit dan nilainya yang sudah tertera di layar stabil, kemudian dicatat dan didapatkan hasil DO. Penentuan kadar materi pada terlarut atau total suspense solid dengan singkatan TSS. Penentuan kadar TSS menggunakan metode gravimetri sesuai dengan prosedur SNI 066980-3/2004, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan peralatan yang meliputi pompa vakum, corong Wagner, dan filtering flash Wagner. Selanjutnya yaitu kertas saring Wetland dengan ukuran pori 0,45 mikrometer. Selanjutnya yaitu kertas saring Wetland dengan ukuran pori 0,45 mikrometer dicuci dengan Aquades. Kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam.
saring setelah di oven dikeluarkan dengan penjepit kayu lalu dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Berat awal kertas ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik Sartorius Entris 5201 1S. Limbah cair dimungkinkan sebanyak 200 ml dengan cara dikocok. Setelah homogen, dituang ke corong burner dan pompa vakum dihubungkan dengan listrik. Kemudian selanjutnya, kertas saring yang digunakan untuk menyaring sampel limbah cair dikeluarkan dengan menggunakan pinset dan dipindahkan ke cawan porselin. Kertas saring di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Ini didinginkan dengan dalam desikator selama 15 menit. Kertas saring ditimbang dengan timbangan analitik untuk mengetahui berat akhir. Kemudian kadar TSS dihitung dengan menggunakan rumus TSS Mg per L sama dengan Amin B per C dikali 10 kali 6. Kemudian keterangan untuk A itu berat kertas saring ditambah residu kering, kemudian yang B itu berat kertas saring, C volume sampel yang disaring. Nah, setelah itu dihasilkan TSS untuk nilai TSS. Setelah itu yaitu penentuan dengan pengukuran nilai pH menggunakan alat yang bernama HANA HI 9808. Pengukuran pH menggunakan metode SNI dengan langkah-langkah sebagai berikut. Limbah cair dituang ke gelas beker secukupnya. Alat pH meter dinyalakan dengan menekan tombol on. Setelah pH meter nyala, kemudian dipencet kal, kemudian dibersihkan dengan menggunakan aquades bagian elektrodanya. Kemudian dikeringkan dengan menggunakan tisu. Bagian elektroda kemudian dimasukkan ke dalam limbah. Ditunggu sampai dengan nilai pH stabil. Setelah nilai stabil kemudian dicatat, kemudian elektroda yang sudah dicelupkan ke dalam limbah tadi dibersihkan lagi bagian elektrodanya menggunakan aquades. Setelah itu dikeringkan menggunakan tisu. Kemudian dimatikan. Nilai pH yang sudah stabil tadi kemudian dicatat. Setelah itu didapatkan nilai pH yang diinginkan.